Audio Jungle. Nah, Zainal Abidin, ini ibu sekalian, setiap datang orang miskin minta-minta, atau datang orang miskin aja deh ke rumahnya, beliau kasih gitu ya, banyak kan, nggak pakai minta ya, kadang-kadang orangnya kasih sama beliau gitu. Kalau ditanya siapa dia, wahai Tuhan, kok kayaknya kamu seneng banget ketemuan dia. Haula hummal zadi ilal akhirah, dia adalah kurir saya yang ngebawain bekal saya di dunia menuju akhirat. Kurir saya yang datang ngebawain bekal saya kasih di sini, saya ambil balik di akhirat. Nih, orang-orang yang hidupnya hanya untuk investasi akhirat, nggak ngarep balasan dunia, nggak mau bahkan balasan dunia, takut jatah akhiratnya berkurang. Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah, ini keren nih, perempuan satu ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan beliau di akhirat nanti insyaallah. Teman-teman sekalian, beliau tuh kalau ngasih sama orang, Sayyidah Aisyah kalau ngasih sama orang yang ngedoain sama Sayyidah Aisyah didoain balik lebih banyak. Misalnya gitu ya, makasih Sayyidah, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu, mudah-mudahan Allah membahagiakan hidupmu, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sayyidah Aisyah bilang, mudah-mudahan ibu juga nih Allah panjangkan umurmu bu, mudah-mudahan Allah berkahi hidupmu, mudah-mudahan balikin doa dengan lebih banyak sama Sayyidah Aisyah. Bahkan kadang kalau orang yang nggak doa, Sayyidah Aisyah suka nyuruh panggil budaknya, tolong dong ikutin dia kalau doa, kamu dengerin, kamu pepetin tuh. Barangkali dia doain saya nanti, biar saya ngerti bagaimana ngedoain dia gitu, saya balikin. Kenapa gitu wahai Sayyidah? Saya takut jatah saya, balasan Allah atas sedekah saya hanyalah doa yang dia lantunkan kepada saya. Saya takut itu dijadikan sebagai balasan Allah untuk saya di dunia, sehingga di akhirat nanti saya nggak dapat jatah apa-apa. Nggak kayak kamu baru sedekah sama orang pinggir jalan 10.000 minta doa. Nih Pak, 10.000 ya Pak, doain saya pergi haji. Haji berapa? Naik tahun ini haji. Ngasihnya 10.000, minta doanya haji. Kagak, jauh banget dah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hati yang mengerti bagaimana memperlakukan segala sesuatu, insya Allah. Maka Allah cerita, "Fama man a'ta wattaqa", adapun orang-orang yang a'ta, mau memberi, ringan tangan untuk memberi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wattaqa, dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya sama janji Allah yaitu surga, percaya sama apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang pohon yang tadi diceritakan Nabi. Sayyidina Abu Bakar mah ngelihat yang disampaikan Nabi itu udah nyata aja kayak di depan mata, teman-teman. Tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Mudah-mudahan Allah karuniakan nih hati yang seperti ini ya. Saddaqa bil husna, percaya dengan janji Allah, percaya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju surga. Orang tuh nguatin hati buat ngasih. Emang teman-teman, yang namanya sedekah tuh setannya beda. Setannya beda sedekah itu. Maka emang ada tuh seorang soleh dari kamar mandi dia teriak-teriak manggil anaknya. Misalnya gitu ya, laki-laki anaknya misalnya gitu, namanya Salim. Lim, misal, ini misal doang ya, atau Ahmad deh, Mat gitu misalnya, panggil nih dari kamar mandi. Akhirnya kemudian anaknya kan, iya Mbak, Abah di mana sih Mbak di kamar mandi nak. Iya Mbak, kenapa Mbak? Dikirain kayak airnya mati atau apa gitu, minta diambilin air ya kan.
Ternyata kata abahnya, nak, ambilin duit abah, nak, di bawahnya songkok, di bawahnya peci. Dia bilang, tolong kasihin ke rumah sebelah sana tuh anak-anak yatim di sana, nak. Tolong kasihin. Iya bah, baik bah. Berapa duit bah? 500.000 misal gitu ya. Baik bah. Udah nih si anak ambil duitnya, keluarin. Pas udah balik dia bilang, abahnya udah di luar kamar mandi. Kenapa sih bah kamar mandi amat bah? Gak nungguin aja sampai abah keluar kamar mandi gitu. Urusan sedekah doang, saya kirain ada hal darurat apaan bah. Kata abahnya, iya nak, kamu mah gak tahu, setannya sedekah tuh beda. Di kamar mandi abah keingetan, takutnya di luar nih setan udah lain lagi. Pas di luar setannya bilang, kayaknya gak segitu perlunya juga. Kayaknya masih banyak kok anak-anak yatim yang lain. Kayaknya, pasti ada aja tuh. Makanya ibu-ibu tuh kalau misalnya lagi berkeinginan sedekah, bismillah gitu ya bu, perlu kuatin hati bu. Karena nih misalnya gitu ya, 100.000, begitu keluarin tas kelihatan 50.000, hati gampang. Betul? Sering terjadi padamu? Itu kalau 50.000 juga nggak cepet-cepet dikeluarin bu, kelihatan 20.000, hati semakin ragu-ragu. Gitu kan? Masya Allah. Terus tuh ujung-ujung yang ngeluarin 5.000 lagi, 5.000 lagi. Masya Allah, Masya Allah. Kayak gitu emang. Makanya ibu-ibu sekalian perlu nguatin hati. Nah nguatin hatinya gimana? Ilmunya emang ilmu kudu. Ilmunya emang ilmu paksa. Katanya guru saya Al-Habib Umar bin Hafid, ibadah itu pada akhirnya adalah sebuah kesenangan, adalah sebuah hobi. Ada bu orang-orang yang hobinya dalam hidup adalah bersedekah. Ini saya berasa diikutin orang. Suara mic-nya. Ada ibu-ibu sekalian. Halo. Ada orang-orang tuh yang sewaktu hidupnya itu emang senengnya ngasih. Kalau kita rata-rata kan masih senengnya dikasih. Betul nggak? Ngasih bagimu itu kan masih kayak sebuah perjuangan, iya kan? Mau ngasih tuh kan kayak yang ngasih nggak ya, ngasih. Kayak perlu kekuatan banget gitu kan. Ada loh orang-orang yang kalau mau sedekah tuh kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa gitu. Masya Allah. Sehingga sekalian, nah ada hamba-hamba Allah tuh yang untuk semua level ibadah, semua jenis ibadah tuh ada orang-orang yang hobi mengerjakannya. Ada orang yang hobinya sedekah, ada orang hobinya sholat, ada orang hobinya puasa gitu. Ada orang-orang yang hobinya tahajud, ada yang hobinya baca Quran, ada yang hobinya sholawatan, gitu kan? Ada sedikit sekalian orang-orang yang hobinya beribadah, ada yang hobinya ngajar. Mudah-mudahan saya. Amin. Teman-teman sedikit sekalian, itu ya pada akhirnya tuh ibadah itu ada orang-orang yang dikaruniakan kesenangan mengerjakannya. Nah kita kalau belum termasuk diantaranya, ilmunya adalah memaksakan diri. Kata Habib Umar bin Hafid begitu. Ibadah itu pada ujungnya adalah sebuah kesenangan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Akan tetapi sebelum kamu menuju ke arah sana, ilmunya adalah paksakan dirimu. Kamu tahajud gimana rasanya? Ngantuk, paksain. Kamu puasa rasanya gimana? Enak, senang, lapar, paksain. Kamu baca Quran gimana rasanya? Capek, bosen, ngantuk, paksain. Kamu baca sholawatan gimana rasanya? Boring, paksain. Bosen. Kamu hadir majelis gimana rasanya? Senang. Wah, berarti kalau gitu udah jadi hadiah ya, udah jadi karunia. Tapi kalau misalnya masih yang
bosen liatin jam mulu, kesel, desek-desekan, paksain kalau gitu. Gitu teman-teman sekalian. Nanti itu kalau dipaksain lama-lama ada kesenangannya. Lama-lama jadi sebuah kesenangan. Ini untuk orang-orang yang udah diberi kesenangan ibadah di dunia, mereka adalah calon-calon peraih surga yang sesungguhnya. Sebab taat bawa taat. Kenapa bisa begitu? Orang tuh ya, makanya saya tuh kalau dibilangin kayak begini, ustazah tuh ada orang ustazah, dia itu sedekahnya rajin ustazah, tapi itu belum rapi nutup aurat atau belum rapi sholatnya. Gimana menurut ustazah? Gak apa-apa, bilangin sama dia jangan tinggalin sedekah. Gak diterima kan ustazah sedekahnya? Siapa bilang? Kamu malaikat rokib atau gimana? Gak ada ceritanya ya. Untung aja bukan kamu yang jadi malaikat rokib. Kalau enggak hitung-hitungannya repot banget. Ini ditulis apa enggak ya? Dia ini sedekah loh ini, tapi kan dia kan belum nutup aurat, tapi kan dia kan masih belum rapi sholatnya. Repot kalau kayak begitu. Malaikat tuh enggak nyatet kebaikan, catat-catat aja semuanya gitu teman-teman. Itu nanti itu ada musabaqahnya, ada perlombaannya antara kebaikan atau keburukan gitu. Dan sepengetahuan saya, kebaikan itu satu bangunan. Menurut saya kebaikan itu adalah satu bangunan teman-teman. Dimasukin dari manapun ya masuk gitu. Nggak apa-apa orang lewat yang dia sukai dulu. Kamu sukanya apa nih? Saya suka sholat. Ya udah nggak apa-apa sholat. Terusin aja sholat. Gitu kan? Nanti lama-lama sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, dan akan semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Kayak Sayyidina Abu Bakar, Allah cerita di sini, walaupun untuk Sayyidina Abu Bakar, akan tetapi untuk manusia secara umum, ayat ini tuh bunyinya seperti itu. Man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang ngasih dengan penuh ketakwaan, artinya itu bukan ngasih kepengen biar namanya dicoblos pas pemilu, itu lain lagi. Atau misalnya nih yang sekarang banyak juga orang kerjain, ngasih dah biar rezekinya datang lebih banyak lagi. Nah itu namanya kamu dagang sama Allah tuh kalau kayak gitu. Teman-teman saya sekalian, kamu dagang sama Allah urusan dunia, takutnya nanti di akhirat jatah kamu gak ada apa-apa. Seram kalau kayak gitu, habis. Ntar pas kamu minta, ya Allah sedekah saya yang waktu itu kan udah saya bayar. Kamu kan sedekah biar sepeda motor jadi mobil, kan bisa saya kasih. Itu dia tuh jatah kamu. Kamu kan sedekah seharga sepeda biar dikasih motor, udah saya kasih kan. Ada itu jatah kamu. Kamu sedekah biar disayang kan sama suami, udah saya kasih kan. Suami kamu sayang sama kamu kan waktu di dunia, ada saya kasih. Jangan teman-teman, sedekah itu urusannya dunia, kita ambil akhirat. Sedekah itu kita keluarkan di dunia untuk kita ambil di akhirat. Sayyidina Abu Bakar a'ta wattaqa saddaqa bil husna. Itu tiga tuh. Kamu beribadah di dunia, kamu jauhi dosa-dosa, ya kan? Bukan ria, bukan ujub ngerjainnya. Kamu percaya sama janji Allah yaitu surga, kamu percaya sama akhirat. Itu wasanuyassiruhu lil yusra, akan ada kebaikan-kebaikan lain Allah mudahkan untukmu. Langsung tuh. Kalau kamu sering-sering ngerjain ibadah, entah itu sedekah, nanti Allah akan gampangin kamu buat tahajud, nanti Allah akan kasih hidayah kamu, nanti Allah akan kasih hidayah anak kamu, nanti Allah akan kasih hidayah pada orang-orang di sekeliling kamu, kayak gitu tuh. Kebaikan tuh kalau dikerjakan narik kebaikan-kebaikan yang lain, teman-teman. Makanya jangan pernah berhenti berbuat baik. Insya Allah warsanu yassiruhu lil wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang kayak si Yahudi, bakhil, pelit banget. Aduh, itu ya abisnya dia jual tuh. Pertama kan dia nggak mau tuh jual ininya, jual pohonnya. Abisnya dia nggak mau jual pohonnya, terus dia
mau jual pohonnya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya dengan yang jauh lebih besar daripada satu pohon dibayar 100 pohon, teman-teman saya sekalian, dengan kebun gitu ya, satu pohon dibayar dengan satu kebun. Saudara sekalian yang saya muliakan, abisnya itu dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama bininya, nih hari nih kita untung gede-gedean nih. Kenapa gitu? Muka kamu sampai kelihatan seneng banget nih orang Yahudi nih. Orang Yahudi itu mukanya senengnya atau dia perasaan senengnya tuh terkait sama nominal uang. Coba inget-ingetin itu familiar nggak sama dirimu? Kalau selama ini senyum kamu terkait sama berapa transferan yang ditransferkan suamimu padamu, semakin nggak banyak, semakin duit kamu semakin sedikit, semakin hilang senyummu, semakin hilang bahagiamu. Teman-teman saudaraku sekalian, berarti kamu miripnya sama coba diingat-ingat. Al-Quran ini petunjuk jalan, teman-teman saya sekalian. Al-Quran ini adalah map dalam kehidupan, peta dalam kehidupan kita. Kita dikasih tahu sama Allah. Kamu mau kayak Sayyidina Abu Bakar? Mau kayak Yahudi? Kamu mau jadi orang yang begitu? Atau attaqwa sadaqah bil husna? Atau kamu mau jadi orang yang bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna? Gitu. Pilihannya jelas. Tinggal kamu jalannya gimana. Ada orang yang bakhil, pelit banget urusan uang. Wastaghna, dan dia merasa mampu, merasa kaya dengan hartanya. Semakin dia punya banyak, semakin merasa cukup dengan hartanya. Tapi begitu berkurang hartanya, udah penuh dengan ketakutan. Nanti gimana nih saya? Kalau ini nanti gimana nih saya? Waduh, ini perusahaan nih berkurang sekian persen. Bagaimana saya bisa makan? Lah, duit hilang berapa duit itu udah ketakutan. Saya sekalian, makanya hadis yang mengatakan kadal fakru an yakuna kufra, kefakiran itu dekat dengan kekafiran. Itu katanya Imamul Haddad, laisal faqr wa innama huwa khauful faqr. Bukan kefakiran mendekatkan orang kepada kekafiran, akan tetapi takut sama kefakiran mendekatkan orang kepada kekafiran. Bukan fagernya, bukan. Saya banyak berjumpa orang-orang fakir yang sangat-sangat beriman dan hidup dalam kebahagiaan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, akan tetapi yang fager itu, yang fager yang madmum, kefakiran yang tercela adalah rasa takut kefakiran, takut bangkrut, takut miskin. Ya Allah, ya Allah, ini penyakit teman-teman. Yang penyakit tuh bukan kekafirannya, bukan kefakirannya, bukan kefakirannya. Yang penyakit itu adalah rasa hati takut miskin, itu yang bahaya. Saya pernah ditanya, tapi bukan sama orangnya ya, sama temennya. Temennya nanya sama saya, Ustazah, saya punya temen nih Ustazah, kesian banget dah dia, suaminya kena AIDS, kena HIV, ya. Dia bilang, dan ini ya hal yang mencengangkan buat saya waktu itu. Dia bilang, saya nanya kan suaminya itu kerjanya apa gitu. Ustazah, suaminya kerjanya dokter. Suaminya kerjanya dokter, bisa kena HIV gitu. Bukan orang yang pelancong, apalah turis gitu kan, orang yang bandar narkoba gitu misalnya gitu ya. Bukan, dokter suaminya. Nah kok bisa kena AIDS? Saya bilang, ya karena suka jajan Ustazah.
Jajan makanan? Enggak Ustazah. Jajan perempuan-perempuan gitu Ustazah. Dia bilang suka ntar liburan ke Bali jajan gitu, ntar liburan ke mana jajan gitu, sama perempuan ganti-ganti. Nah salah satu dari perempuan itu ada yang kena AIDS, akhirnya dia ketularan. Ini sekarang suaminya udah positif. Saya nanya, terus istrinya gimana? Istrinya udah ngecek Ustazah, sama anaknya juga udah ngecek, alhamdulillah enggak. Jadi rupanya kenanya mungkin agak belum terlalu lama. Jadi anak yang lahir itu belum kena gitu. Terus juga ibunya juga enggak gitu. Alhamdulillah istrinya juga enggak. Dia nanya, Ustazah apa yang harus dia lakukan? Saya bilang, saya biasanya tidak menganjurkan adanya perceraian, tapi yang ini saya rasa jalan keluarnya adalah bercerai. Kenapa? Karena gini, dengerin saya ya, bukan karena saya menganjurkan cerai, bukan. Saya bilang karena gini nih, suami istri itu salah satu dari urusan pentingnya adalah, mohon maaf saudaraku sekalian, berhubungan intim. Ya kan begitu? Lah sekarang kalau udah suami kena HIV, kena AIDS malahan, udah kan virusnya dulu ya HIV, kemudian kan ada yang sampai ke AIDS, ada yang enggak. Nah ini nih udah AIDS teman-teman. Saya bilang kalau kayak begitu, kan kalau berhubungan intim tertular penyakit mematikan. Sementara berhubungan intim bagi seorang istri hukumnya adalah wajib, karena itu untuk memenuhi kebutuhan suaminya gitu. Jadi saya bilang, nah itu gimana jalan keluarnya? Ya bercerai. Saya bilang gitu kan. Apalagi kan suaminya masih dalam tahapan yang masih memerlukan gitu. Saya bilang jadinya udah nggak ada jalan keluar selain bercerai. Katanya ini ya Allah, saya sampai ngebayangin, Alhamdulillah Allah jadikan saya orang yang mengerti ilmu agama, dan Allah posisikan saya menjadi seseorang yang terjauh dari hal-hal yang seperti itu gitu. Saya ngelihatnya, alhamdulillah saya jumpa orang-orang di sekeliling saya, ya rata-ratanya gitu, sekurangnya orang yang menuju akhirat gitu, bukan orang yang menujunya dunia. Nah ini di belahan sana ini adalah banyak orang-orang yang masih menujunya dunia gitu. Abisnya saya kasih jawaban kayak begitu, ternyata jawaban dari istrinya adalah, saya nggak mau cerai dari suami saya. Kenapa gitu? Bukan karena saya sayang sama dia jadi ya nggak apa-apa lah, siapa tahu dia mau tobat, enggak. Dia bilang karena selama ini yang kerja suami saya, dan dia itu adalah dokter yang cukup menghasilkan banyak uang gitu kan, sehingga tunjangan sekolah anak ini apa semua, rumah, kendaraan, tempat tinggal, semua deh fasilitas itu adalah fasilitas suami saya. Kalau saya lepaskan suami saya takut saya kehilangan semua fasilitas dan tunjangan ini. Jadi saya udah ngomong sama suami saya, katanya saya nggak mau ketularan, dan dia bilang oke tenang, saya nggak akan nularin kamu, saya hanya akan nularin, artinya saya hanya akan berhubungan intim dengan perempuan-perempuan nggak bener yang sudah nularin saya. Dunia nih, keburukan, dosa dikerjain bawa keburukan yang lain. Ngeri nggak teman-teman saya sekalian? Jadi nih, rasa takut miskin itu yang bahaya. Dia takut miskin, dia takut nih kayak semua kehilangan fasilitas, kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan ini, kehilangan itu. Dia nggak takut sama urusan akhirat, dia nggak takut sama urusan hubungan suami istri yang nanti akan ditanyakan juga sama Allah di akhirat. Ya kan begitu? Urusan kewajiban, hak dan lain sebagainya, dia nggak takut dengan pertanyaan akhirat. Yang dia takutin adalah
ketidaknyamanan hidup di dunia. Yuk, belajar untuk semakin menguatkan hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu sang pemberi rizki. Jangan bersandar urusan rizki sama suami, jangan bersandar sama anak, jangan bersandar sama saudara, jangan bersandar sama manusia, bahkan jangan bersandar sama pekerjaan. Nanti kebahagiaan hatimu turun naik sesuai dengan keadaan, sesuai dengan nominal uang yang kamu dapatkan. Teman-teman, kalau mau berbahagia dunia hingga akhirat, bersandarlah hanya kepada Allah. Dan yakinlah bahwasanya yang Allah berikan kepada kita dari rezeki adalah yang terbaik. Udah, yakin aja. Kalau lagi dikasih banyak, alhamdulillah. Lagi dikasih sedikit, alhamdulillah. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, enggakah kamu pernah ketemu sama orang-orang yang hidupnya pas-pasan aja tapi hatinya selalu bahagia? Sering nggak kamu ketemu? Sering, saya sering. Dari situ saya tahu emang kebahagiaan sama uang tuh nggak terkait, teman-teman. Nggak terkait. Saya ketemu banyak di Indonesia ataupun di luar negeri, di Hadramut sana itu banyak saya ketemu orang-orang miskin yang miskin banget. Miskinnya tuh sampai bukan cuma miskin papa, miskin mama juga. Miskin papa mama udah deh, miskin banget gitu maksudnya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan itu hatinya seneng, bahagia, nerima tamu tuh sampai kayak beneran gitu sekalian. Masya Allah. Saya juga pernah baca tuh, ada satu cerita tentang orang bule ya, orang kulit putih. Itu dia masuk Islam, seorang perempuan. Saya lihat di internet ya, namanya Kita Belajar kan dari mana aja nih, ya kan? Nah ini saya pernah baca gitu kan, ada terjemahannya tuh. Dia ngomong dalam bahasa Inggris, ada terjemahannya di bawahnya, makanya saya ngerti. Saya pertama dengerin tuh, saya mikir kayak gini, wih alhamdulillah ya saya udah ngerti bahasa Inggris. Ternyata pas saya liatin, ternyata karena ada subtitlenya di bawah. Teman-teman sekalian, dia cerita kayak begini nih, waktu ditanyain sama seorang wartawan gitu, apa yang membuatmu masuk Islam? Dia bilang, saya ini satu waktu lagi bepergian melancong, lagi jadi turis gitu, lagi jadi turis pergian gitu ya, tapi backpackeran sendirian aja gitu kan. Dia di jalan gitu, dia bilang saya lapar banget. Saya nggak paham itu kejadiannya di mana. Saya rasa kalau nggak di Indonesia ya, kalau nggak mungkin di Yaman atau mana gitu kan, karena negerinya tuh kebetulan memang yang diceritakan nggak kaya, bukan negeri kaya gitu. Akhirnya dia bilang, saya ketemu sama seorang perempuan yang dia tuh kayak ngeliatin saya, terus dia nanya gitu. Dia bilang, oh kamu dari mana gitu? Saya dari luar negeri. Oh kamu pasti lapar, mari. Terus saya bilang, iya memang saya lapar. Dia kemudian bawa saya ke rumahnya. Dia bilang rumahnya sangat sederhana, bahkan saya bilang itu tadi miskin papa. Sehingga sekalian dia kemudian suguhin kepada saya, dia bilang beberapa makanan gitu. Disuguhin sama saya, dan saya tahu dia menyuguhkan itu juga bukan karena dia punya banyak gitu. Maksudnya kayak ada banyak toples atau apa, ada makanan banyak. Di rumahnya tuh sangat-sangat miskin gitu. Jadi saya tahu itu adalah makanan yang kayak mungkin setengah atau apa dari yang ada di rumahnya gitu. Mungkin ya, saya bayangin kalau di Indonesia gitu, mungkin kayak ubi rebus gitu. Kalau misalnya di Arab ya mungkin kurma atau apa kayak gitu loh teman-teman. Dia bilang dia suguhin makanan, saya pun makan gitu. Dan karena saya lapar gitu kan, saya makan. Saya liatin dia kok nggak ikutan makan. Abisnya saya makan banyak, saya kenyang. Saya nanya sama dia, Bu, Ibu kok nggak ikutan makan? Mari kita makan bersama gitu. Saya nggak enak nih makan disuguhin doang. Dia bilang makanlah kamu. Saya nggak bisa makan. Kamu
nggak bisa makan maksudnya gimana gitu kan? Saya sedang puasa. Kamu puasa? Iya, saya nggak boleh makan sampai datang nanti waktu maghrib. Nanti saya akan makan waktu maghrib. Kenapa kamu puasa? Dia bilang, agar saya bisa merasakan penderitaan orang miskin. Dia bilang nih, penderitaan orang miskin, tidakkah kamu miskin? Dia bilang, itulah yang membuat saya masuk ke dalam agama Islam. Sebab orang Islam adalah orang-orang yang meski diberi kemiskinan seperti apapun, dia selalu merasa kaya, tidak pernah takut kemiskinan. Bagaimana denganmu teman-teman? Kamu suka merasa dirimu miskin? Atau kamu selalu merasa saya adalah orang kaya? Saya tidak pernah merasa miskin sehingga harus meminta-minta kepada orang lain atau kemengen sama apa yang dimiliki orang lain. Saya harus puasa untuk bisa merasakan kelaparan dan merasakan penderitaan orang-orang lapar. Tuh kerennya orang Islam. Tuh kerennya orang Islam. Ayo jadi orang Islam yang keren. Amin. Karena yang bakhila wastagna tuh orang Yahudi teman-teman. Pelit. Dia tuh ngerasa cukupnya tuh kalau dia punya banyak. Itu pun juga dia penuh dengan ketakutan. Ketakutan kalau nanti berkurang, ketakutan kalau tuh dia tuh orang-orang Yahudi. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia nggak percaya sama datangnya hari akhirat. Orang yang seperti ini, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan padanya jalan menuju kesengsaraan, menuju kering kerontangnya hati, menuju kehampaan, menuju kemiskinan, menuju hati yang penuh dengan gundah gulana, kekhawatiran, penyakit-penyakit kecemasan, penyakit-penyakit anxiety, penyakit-penyakit apa segala macam tuh, penyakit-penyakit baru-baru itu. Allah udah kasih tahu sebabnya. Allah udah kasih tahu sebab Al-Quran adalah pedoman kehidupan. Kamu pengen hidup bahagia? Nih caranya kata Allah. Atau tako sodako bil. Kamu pengen sengsara? Gampang kata Allah. Bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil. Itu dah sengsara dunia sebelum aku akan sengsarakan dia di akhirat nanti, kata Allah. Fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Begitu dia mati, begitu dia binasa, begitu dia sakit, hartanya gak akan manfaat sama sekali baginya. Bu, adakah harta bisa menyelamatkan seseorang, bahkan sekedar mencegah rambut satu mau beruban? Adakah harta bisa mencegah gigi seseorang dari tanggal? Bahkan harta sebanyak itu kita udah diperlihatkan sama Allah, gak bisa mencegah seseorang dari peradilan di dunia. Bagaimana pula pengadilan di akhirat nanti? Tidakkah kamu belajar dari kejadian-kejadian di atas muka bumi ini, ibu-ibu sekalian? Itu pelajaran-pelajaran yang datang dalam kehidupan tuh. Orang bunuh orang, sama Allah dikasih pengadilannya dari di dunia, Bu. Vonis hukuman mati. Ibu-ibu sekalian, gak punya hartakah dia? Punya. Banyak apa dikit? Banyak. Mampu
engkau mencegah dia? Enggak, ibu-ibu saudaraku sekalian, itu pelajaran buatmu. Nih, aku kalau mau menghinakan seseorang, aku kalau mau mencabut kehormatan dalam diri seseorang, urusan dunia nih, urusan dunia. Apatah lagi di akhirat, aku semua yang punya kuasanya. Hartamu la yughni anhu maluhu idza taradda. Ketika Allah hendak membinasakan seorang, hartanya tak akan bermanfaat sedikit. Hartanya tak akan bermanfaat sedikit pun. Ibu-ibu, teman-teman saudara sekalian, yang punya harta banyak aja nggak manfaat sedikit pun. Ketika Allah mau kasih sakit, ketika Allah mau hancur, apalagi kita-kita yang sama Allah ngasih harta nggak banyak-banyak amat. Jangan belagu, jangan sok-sokan. Udah bu, udah. Nggak ada. Tidaklah kemiskinan menghinakanmu, akan tetapi kekayaan tak akan bermanfaat apa-apa ketika Allah hendak menghinamu. Tidaklah harta akan membuatmu, tidaklah kemiskinan membuatmu terhina, melainkan ketika Allah hendak menghinakanmu, harta sebanyak apapun tak akan bermanfaat bagimu. Jelas? Beberapa hari yang lalu saya mendengar Sayyidil Habib Umar berceramah di ziarah Nabi Hud. Sekarang lagi musimnya ziarah Nabi Hud. Teman-teman sekalian, Habib Umar ada bilang, iya, Tarim Hadramaut, di Hadramaut ya. Itu tolong pintunya tuh, jangan ada laki-laki masuk. Tolong jagain pintunya. Teman-teman saya sekalian, Sayyidil Habib Umar cerita. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, saya pernah berada dalam hari-hari di mana di saku saya tak tersisa kecuali 3.000 real. 3.000 real itu 300 real. Ya, real Yaman. Dia bilang berhari-hari kami menjalani kehidupan, nggak ada yang bersisa di saku kami, saku saya. Saya nggak punya selain daripada itu. 300 real. Itu setara 15.000 rupiah. Teman-teman saya sekalian, kata Habib Umar bin Hafid, apakah hal tersebut menghinakan saya? Apakah kemiskinan membuat saya terhina? Apakah sekarang kamu menganggap saya sebagai orang hina karena saya hanya punya 15.000 rupiah per bulan-bulan waktu itu? Kalian saksikan betapa dunia tidak mampu menghinakan atau memuliakan seseorang. Saya ada di hadapan kalian, kata Habib Umar bin Hafid. Saya ada di hadapan kalian saat ini. Dan saya pernah mengalami masa-masa di mana kami tidak memiliki uang kecuali 15.000 perak saja. Saudara sekalian saya muliakan, enggak terhina kita dengan kemiskinan. Yang ada di hadapanmu ini, saya maksudnya, teman-teman saudara sekalian, saya pernah berbulan-bulan itu nggak pegang uang sama sekali. Saya tinggal di Darul Zahra berhari-hari, nggak punya duit sama sekali, udah habis. Saya kalau udah habis duit tuh, saya akan bilang ke teman saya, saya punya sahabat, kami berdua sama-sama guru di Darul Zahra dulu. Dia tuh suka bilang, Kak, duit kita hari ini habis, kita mau lihat gimana Allah ngasih kita barang-barang matang. Teman-teman, saya berada dalam hari-hari, sering saya berada dalam hari-hari di mana saya nggak punya duit sama sekali. Jadi sekalian, dan pada saat itu, apakah saya sedih? Apakah saya susah? Apakah saya sengsara? Enggak, justru sebaliknya.
Saya sama teman saya bilang, yuk kita mau lihat gimana cara Allah ngasih kita rezeki barang-barang matang. Dan subhanallah, tuh nanti tuh kalau saya lagi kayak yang ini makan gorengan enak nih, nggak punya duit buat beli gorengan, jadi sekalian tungguin aja sejam, 2 jam, ada tuh yang bawain, Ustazah, saya tadi habis beli gorengan Ustazah, makasih ya, buka, makasih ya Allah. So itu sekalian yang saya bilang, apa yang kamu takutkan dari hidup di sebuah dunia yang pengendalinya sama? Apa yang kamu takutkan dari hidup di dunia tentang urusan harta, jika yang ngasih kamu makan tetap dia juga, Allah subhanahu. Mari naik kelas teman-teman, mari naik kelas. Kamu harus tahu, yang membuatmu mulia bukan harta, yang membuatmu mulia adalah Allah subhanahu. Kamu harus tahu, yang membuatmu miskin bukanlah harta, yang membuatmu hina bukanlah kemiskinan, yang membuatmu hina adalah Allah subhanahu. Jangan mau hidup dalam keadaan hina. Dan Allah telah menjadikan kehinaan dunia sebelum akhirat adalah perbuatan dosa. Maka jauhilah dosa sebisa yang kamu mampu, insya Allah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah sang pemberi petunjuk. Petunjuk itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ini cuma negesin aja apa yang tadi udah saya sampaikan, udah kita bahas tadi ya. Yang punya petunjuk jalan nih adalah Allah lewat Al-Quran. Ini cara hidup nih udah dikasih semua sama Allah. Ambil petunjuk dari Allah teman-teman. Jangan mau rugi hidup. Ambil petunjuk dari Allah. Ambil petunjuk dari Al-Quran. Allah sudah memberikan jalan kepadamu seindah-indah jalan. Kamu udah dikasih tahu. Makanya nih ya, sama orang-orang yang udah dikasih tahu, udah denger kayak begini, masih aja sibuk urusannya duit mulu yang dipikirin, masih aja sibuk urusannya cinta manusia mulu yang dipikirin. Kalau dia kemudian kecewa, itu tuh Allah tuh kayak lagi mau bilang, kan udah saya bilang, tuh kan, gitu. Jangan mau. Biarkan kita menjadi hamba-hamba yang paham. Biarkan kita jadi hamba-hamba yang mengerti. Semua punya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kami yang punya dunia, kami yang punya akhirat. Kurang cukup apa nih Allah? Kurang tegas apa Allah? Kurang rahmat apa Allah ngajarin kepada kita? Kami yang punya semua. Jangan bimbang, jangan ragu, tetaplah berada di jalan kami. Kami yang punya kendali atas segalanya. Fa'andartukum naran taladdaw wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ditandain ya. Tandain. Ayat berapa tuh tadi? Fa'andartukum naran taladdaw ayat 14. Ya, nanti kita akan mulai lagi di ayat 14. Habis lebaran. Sudah libur panjang amat. Iya. Habisnya Bu, saya nih kan Halimah. Baik, teman-teman sekalian yang saya muliakan, bentar lagi, berapa hari lagi malam penentuan takdir. Penting banget itu ya. Malam penentuan takdir. Namanya malam nisfu Sya'ban. Banyakin 3 hal, istighfar, gak usah kita udah kebanyakan nih. Masa sedekah. Kemudian yang ketiganya baca Yasin. Ya. Baca Yasin 3 kali dengan niatan yang berbeda-beda untuk setiap Yasinnya, sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama kita. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan barengan sama saya, bisa silahkan hadir di rumah masing-masing.
karena saya akan bikinnya online. Ya, alhamdulillah. Jadi yang mau ikutan barengan sama saya tinggal gampang aja, tinggal buka aja YouTube. Ya, malam nisfu Sya'ban, hari Selasa malam Rabu, tanggal 7 malam 8. Ya, tanggal 7 Ba'da maghrib, doain sehat, afiat, panjang umur semua insyaallah. Itu tinggal buka YouTube, kita baca bareng-bareng Yasin sama doanya. Gitu ya. Kita mau doa banyak dah insyaallah. Lebih baik. Manfaatnya lebih banyak, bisa dihadirin semuanya, tapi dari rumah masing-masing, Bu. Saya kalau bikinnya di rumah orang atau di majelis taklim, semakin banyak jamaahnya saya mau takut diprotesin sama suami. Ya kan? Udah bikinnya di online aja, jadi ibu-ibu semuanya bisa hadir Insya Allah Bu, biar kata dari rumah masing-masing kalau bacanya barengan mudah-mudahan dipandang sebagai satu rombongan oleh Allah SWT. Nah kalau rombongan tuh insya Allah nggak ditolak sama Allah. Ya, kita akan laksanakan semua ini insya Allah dengan acara yang terbaik. Doakan mudah-mudahan lancar semua, sinyalnya lancar, semua keadaannya lancar semua insya Allah. Gak ada halangan apa-apa. Terima kasih segala perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Dan terakhir saya mau sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, mohon maaf lahir dan batin ya, selama saya mengajar tempat ini, karena kita mau menuju ke bulan suci Ramadan. Maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata, salah-salah tingkah, semua insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sudah libur lebaran nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya minta satu permintaan lagi. Disayangi Rasulullah. Amin. Selalu menjadi hamba-hambanya yang solehah. Amin. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita di tafsir surat Al-Lail yang kemarin udah sampai di ayat 1 sampai 7 ya. Kita akan lanjutkan dengan ayat 8 dan seterusnya. Namun sebelum itu seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar, biar ilmunya manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-mudzakarah wat-tadhkir wal-ifadah wal-istifadah wal-hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين وأولي الكون أجمعين ونصوص سيد المهاجر الله بن عيسى وكيل المقدم محمد بن علي بلوي سيد الحي عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم ووصولهم وفورهم ثم صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زنا حبشي وعلي بن الحبشي ثم إلى الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
akan baca juga surat Al-Lail biar lebih berkah juga. Insyaallah mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian insyaallah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Wa ma khalaqad dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu beraneka ragam, macam-macam orang. Kerjanya orang tuh macam-macam. Tapi yang pasti ada yang kerjanya di dunia mendekatkannya kepada surga, ada yang kerjaannya di dunia menjauhkannya dari surga, mendekatkannya kepada neraka. Sebelum saya lanjutkan, saya harus sampaikan bahwa kita di sini semua perempuan, tidak diperkenankan untuk foto, video, dan saya berharap semua yang bercadar silakan buka cadarnya. Iya. Soalnya pernah kejadian. Iya. Enggak di majelis saya sih, enggak di majelis saya, tapi pernah ada kejadian gitu. Iya. Pas dibuka cadarnya ternyata berkumis. Iya, jadi buka semua ya, kita perempuan. Lagian teman-teman, ada sirrun nadrah. Ada sirrun nadrah, ada sir dari saling memandang. Begitu kan? Makanya saya kalau dibilangin gitu, Ustazah, enggak apa-apa loh Ustazah pakai cadar, tapi maksudnya kita boleh foto gitu. Saya bilang ngapain? Apa? Ada apa gitu. Jadi saya tetap lebih memilih untuk buka cadar ya, untuk terlihat muka, tapi dilarang untuk foto dan video, kan begitu. Biar teman-teman seneng ngaji sambil memandang senyum saya yang indah ini. Emang mau kalau ngaji sambil nggak kelihatan mukanya, menebak-nebak ekspresi? Aduh. Kan nggak mau kan, nggak enak ya. Ada sirun nadrah. Nah, sebagaimana teman-teman juga nggak mau kalau yang ngajar pakai cadar, saya juga nggak mau kalau yang saya ajarin pakai cadar. Gitu. Itu urusan timbal balik, urusan kesenangan berada di majelis, urusan nikmatnya muwajahah, nikmatnya bertemu. Saya bisa lihat mukanya Ustazah Khadijah, saya bisa lihat mukanya semua yang hadir gitu. Alhamdulillah. Baik. Inna sa'yakum lasyatta,
Sungguhnya usaha kalian, urusan kalian di dunia ini macam-macam. Ini udah kita bahas nih ya. Kemudian saya juga udah bahas mengenai sebab turunnya ayat yang sesudahnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tentang seorang sahabat namanya Abu Dujana yang punya, kok ini kayak belum dengar? Saya udah cerita nih kan? Abu Dujana udah yang punya pohon. Ada Yahudi punya pohon kurma, baru ingat. Ingat ceritanya, lupa namanya. Itu kayak tulisan di truk. Ingat rasanya, lupa namanya katanya. Gitu ya, lupa namanya teman-teman ya. Namanya Abu Dujana, gitu ya. Sahabat Nabi yang kalau habis selesai sholat subuh langsung pulang, kabur. Ditanyain sama Nabi kenapa, ternyata gara-garanya dia nggak mau anaknya makan kurma punyanya Yahudi karena dalam keadaan lapar tidur malamnya. Ini sekarang nih lagi berbuah nih kurmanya Yahudi ini. Jadi dia takut kalau anaknya sampai makan barang-barang haram. Jadi dia pulang buru-buru buat ngambilin kurma-kurma yang jatuhan, dikasihin kepada tetangganya sebelum dimakan sama anaknya, sebelum anaknya bangun. Pernah katanya dia pulang agak siang, anaknya udah masukin kurmanya ke mulutnya, dikeluarin lagi. Seraya mengatakan, nak, ayah tak peduli apa yang akan terjadi kepadamu, akan tetapi ayah tidak peduli apa yang akan kamu lakukan kepada ayah. Akan tetapi yang ayah peduli adalah ayah tidak mau kamu di akhirat nanti berkata kepada Allah, ya Allah, saya makan barang haram karena ayah saya tidak cukup memberikan kepada saya barang halal. Sekarang ada banyak ayah-ayah yang gak peduli nih anaknya makan dari harta apa. Bahkan pamer-pamer pakai duitnya siapa. Ya kan? Yang itu kita jangan sampai kayak begitu tuh. Demi untuk anak biar terlihat punya, demi buat anak terlihat gengsi, terlihat berada, ya, terlihat beruang. Sampai kemudian kamu halalkan segala cara, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Jangan teman-teman sekalian. Bahayanya lebih berat. Karena makanan yang masuk dalam perut anak kita, makanan yang masuk dalam perut kita ini adalah modal. Dan seperti apa modalnya, seperti itu pula lah keluarnya. Kalau halal, yang akan keluar dari anggota tubuhnya itu adalah barang halal. Kalau misalnya yang masuk barang jelek, maka yang akan keluarnya juga barang jelek. Itu tuh kayak bahan bakar, teman-teman. Kayak bahan bakar. Ya, la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu indah. Allah baik. Tidak akan menerima kecuali dari harta, kecuali dari sesuatu yang baik-baik juga. Hati-hati, teman-teman. Yang haram hanya akan bawa orang kepada yang haram juga. Gitu. Saya udah bilang teman-teman saya yang kebetulan berada dalam lahan basah. Ya, suaminya kerja di satu instansi yang memang banyak orang-orang di situ tuh yang pada gitulah, suap, korupsi, sikat sana, senggol sini, sikut sana, gitu tuh. Ada tuh kan. Maka ibu-ibu kalau nggak ada dikerja di lahan basah, lahan kering-kering, alhamdulillah Bu.
Ustazah boro-boro korupsi, ustazah ngambil duit dari saku suaminya ketahuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kamu kalau berada dalam posisi yang tidak memungkinkanmu untuk mengerjakan barang-barang haram, itu adalah merupakan sebuah anugerah yang Allah SWT berikan padamu. Karena belum tentu loh, kalau kita ada di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mengerjakan yang haram, belum tentu bisa kuat. Betul nggak? Maka emang kalau saya lihat-liatin ya, yang namanya rezeki itu kayak ukuran kaki, teman-teman. Kayak ukuran kaki, ada yang gede, ada yang kecil. Nggak usah saling iri, ih kamu enak ya kakinya gede. Ada yang begitu? Nggak ada tuh. Rezeki itu kayak ukuran kaki, ada yang dikasih gede, ada yang dikasih kecil. Nggak apa-apa saudariku sekalian, udah dipas-pasin sama postur tubuh. Betul nggak? Yang kamu perlukan hanya memastikan memakai sandal, memakai sepatu pada ukuran yang pas. Kalau kamu kakinya kecil, jangan sok-sokan pakai sepatu gede. Entar nyeplos mulu. Iya kan? Nggak enak tuh kalau pakainya kegedean. Gitu. Demikian pula kalau kaki kamu gede, ya jangan pakai yang kekecilan, sempit, nggak enak teman-teman sekalian. Kayak gitu tuh orang kalau misalnya gitu pemasukannya besar gitu ya. Jangan pakai yang sempit-sempit, dalam artian jangan pelit gitu kan. Pemasukannya dikasih nih sama suaminya ini itu apa segala macam, tuh dia punya nih duitnya, tapi bajunya daster udah robek. Suaminya bilang bukannya saya kasih tuh baju yang kemarin masih bagus, biarin aja. Nah maksudnya gimana tuh? Tiap hari pakai baju yang udah jelek gitu. Yang bagusnya kapan dipakai? Tar dah. Kalau lebaran, ya Allah, lebaran ntar dibeliin lagi. Sehingga sekalian saya muliakan, inna mimma yurithul faqr. Dalam kitab, kalau nggak salah Sulamut Taufik apa ya? Kalau saya nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh berarti benar. Tapi saya agak-agak lupa inget gitu. Kalau lupa tuh nggak inget. Ini ngomong dari tadi nih, kelibet-libet nih. Kurang minum kayaknya, saya minum dulu deh. Iya. Itu disampaikan bahwa salah satu dari sebab kefakiran adalah orang yang suka pakai barang-barang yang udah jelek. Dengerin saya nih. Ini kayaknya modelnya ibu-ibu sudah ngerjain nih. Piring yang udah gompel, jangan dipakai, bikin fakir. Ya, bikin jadi fakir gitu. Sisir yang udah gompel, buang. Jangan dipakai, nanti bikin fakir. Baju yang udah robek, kamu nggak harus buang, tapi kamu harus jahit. Jangan pakai dalam keadaan robek-robek. Ya, jangan pakai dalam keadaan robek. Kamu kasihin ke orang, atau kamu jahit, kamu pakai lagi, atau kamu jadiin kain pel, terserah. Yang pasti jangan dipakai dalam keadaan robek. Yurithul faqr, bikin kefakiran. Apalagi cangkir, wajan. Ini cangkir apa wajan nih Kaijan? Cangkir yang pegangannya udah lepas tuh kan, suka sering tuh. Nah tuh, jangan dipakai teman-teman. Udah aja. Ini dia nih sayang masalahnya. Sehingga sekalian saya muliakan, wajan tuh kalau udah pegangannya hilang tuh, itu jangan dipakai. Gitu. Mau buat apa kek gitu kan? Buat pot misalnya. Serada yang pasti jangan dipakai. Kenapa? Yurithul faqr. Itu nanti gini tuh. Allah lihatnya, saya kasih juga percuma. Saya kasih juga yang banyak-banyak percuma.
emang dia sukanya pakai yang jelek-jelek, ya udah deh saya kasihnya dikit aja gitu. Gitu. Jangan, ya. Inna mimma yurithul faqr. Itu sesuatu yang dapat menimbulkan kefakiran. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nah itu namanya orang punya kaki gede tapi pakainya sepatu atau sendal kecil, sempit, teman-teman, nggak nyaman gitu. Demikian pula kalau kamu punyanya kakinya kecil, jangan pakai kegedean, begitu kan ya? Udah gitu yang sederhana aja. Kenapa sih pakai harus segala beli tas yang mahal, harus beli perhiasan, harus punya berlian, harus punya HP-nya yang paling baru, segala-gala mesti yang bagus-bagus. Kalau kamu mampu silahkan, kalau kamu mampu silahkan. Kalau kamu nggak mampu, maksain namanya teman-teman, maksain. Itu nanti yang repot kamu sendiri, ya kan ya? Yang ruwet kamu sendiri. Punya anak-anak nih, disekolahin di sekolah yang mahal-mahal, padahal dia nggak mampu, kan kesian. Kesian dirimu dalam membiayainya, kesian anaknya juga. Jangan mikirnya kayak begini, nanti rezekinya anak mah beda lagi. Ya nggak gitu caranya, Bu, nggak gitu caranya. Jelas ya, disesuaikan. Sebab apa-apaan tuh kalau pas enak, betul nggak? Makanya rezeki itu jangan asal minta banyak, jangan asal minta besar, begitu ya. Mintanya yang pas. Itu doanya Nabi Muhammad tuh, pas, cukupan aja, cukup. Dipakai pergi ngaji cukup, begitu kan? Iya, makanya saya sih yakin nih kalau orang-orang hadir di majelis nih, insya Allah hartanya halal. Amin. Saya nggak lagi doa, saya punya pernyataan bahwa orang kalau hadir majelisnya, insya Allah hartanya halal. Amin lagi. Kenapa gitu? Karena gini, kalau misalnya hartanya haram, nggak kepergian ke majelis, nggak pergi deh ke majelis tuh kalau hartanya haram. Sebab harta haram bakal bawanya ke yang haram-haram, gitu. Makanya ada orang yang aneh lihat orang-orang pergi ke majelis. Wasanuyasiruhu lil yusra. Jadi gitu teman-teman sekalian. Itu ya. Sebegitu menjaganya tuh si bapak itu tadi tuh terhadap anaknya. Jangan sampai ada makanan haram masuk dalam perut anaknya. Nabi nggak tega lihatnya. Panggil tuh si Yahudi. Jual deh. Ogah katanya gitu. Saya beli, kata Nabi, pakai pohon yang dahannya dari emas, gitu kan, batangnya dari emas, rantingnya dari perak, kemudian buahnya nggak menunggu musim, langsung keluar sepanjang tahun. Kalau dipetik buahnya langsung keluar gantinya. Si Yahudi paham kalau buah yang seperti itu bukan buah dunia, akan tetapi buah surga. Itu kalau misalnya Yahudinya bilang, iya deh Muhammad, saya jual, hidayah akan turun padanya, Bu. Kalau dia bilang gitu. Akan tetapi dia bilang, sorry ya Muhammad, saya nggak jual selain kontan. Kalau emang ada, oke. Tapi kan enggak kan, ntar kantongan di surga kan. Nah udah, saya nggak jual kalau nggak tunai. Langsung Sayyidina Abu Bakar maju. Sayyidina Abu Bakar, ini dia nih yang dimaksud dengan fa'amma man a'ta wattaqa. Dia bilang sama orang tersebut, si Yahudi nih, Pak, maukah Bapak jual satu pohon Bapak dengan satu kebun kurma saya yang terdiri dari lebih dari 100 pohon kurma? Oh, yang di situ Abu Bakar di Citayam. Iya benar. Misal
Nah kan saya kalau mau nyebutin di Jakarta kan kagak ada tempatnya lahannya. Masa yang, oh itu yang di Monas, nggak ada pohon kurma sebanyak itu di Monas. Dia bilang, iya Abu Bakar, saya mau jual, Abu Bakar, saya mau jual. Langsung kan, orang dunia memang matanya dunia. Udah ngelihat duit nih, cuan nih, udah ngelihat uang gitu kan, udah matanya langsung hijau. Waduh, langsung hijau tuh ya, karena kan pohon kurma kan hijau kan. Dia bilang, Abu Bakar, saya mau jual Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya jual pohon kurma kamu itu. Saya beli satu pohon kurma kamu di depan rumah dengan satu kebun saya yang ada di situ. Udah tuh, saya jual Abu Bakar, saya jual. Dia girang kan. Sekarang nih satu pohon punyanya Yahudi itu jadi punyanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar terus sambil senyum bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sekarang tuh pohon punya saya Rasul. Apakah tawaran yang tadi masih berlaku? Nabi Muhammad bilang, bala ya Abu Bakar, tentu masih berlaku wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar langsung ulurin tangannya, wahai Rasulullah, saya beli, saya jual pohon kurma saya yang ada di depan rumahnya Yahudi, depan rumahnya orang ini, kepada pohon yang tadi telah engkau ceritakan. Katanya Nabi Muhammad, saya beli wahai Abu Bakar. Pohon di surga. Itu Sayyidina Abu Bakar, orang yang belum masuk surga udah punya pohon. Ini yang namanya nanam modal di surga tuh begitu tuh. Ya, investasi. Jangan cuman 10 tahun, teman-teman. Kamu tuh kalau mau invest kurang lama kalau buat 10 tahun doang. Kalau buat 20 tahun doang kurang lama. Kalau buat 50 tahun yang akan datang kurang lama. Lagian umur kamu belum tentu nyampe ke sana. Sekalian aja kalau mau investasi tuh sampai surga. Kayak Sayyidina Abu Bakar nih. Itu ibu-ibu cerdas Sayyidina Abu Bakar. Dengan punya pohonnya satu di surga, ya gak mungkin lah orang pemiliknya gak dimasukin ke dalam surga. Betul gak? Cerdas, kelihatannya cuman kayak ngejual dengan satu pohon doang. Tapi kalau udah punya pohon di surga, ya masa gak punya tanah di surga? Ya masa gak punya kaplingan di surga? Ya masa gak punya rumah di surga? Ya masa gak punya tempat di surga? Pasti. Jadi ada catatannya min ahlil. Yuk tanam saham buat surga kita, insya Allah. Caranya gimana Ustazah? Ini semua kebaikan yang kita lakukan nih kalau diterima sama Allah, kita lagi invest buat surga. Makanya kalau ada orang bilang gitu, Ustazah, betulkah anak adalah investasi masa depan? Betul, tapi masa depanmu itu jangan cuma untuk 10-20 tahun. Anak kita gedein, kita didik, kita usahain, kita besarkan dengan penuh kasih sayang. Sebab anak adalah investasi saya untuk masa tua. Biar masa tua saya ada yang ngurusin, biar nanti kalau masa tua saya miskin ada yang nafkahin. Itu yang dianggap sebagai investasi masa depan. Enggak Bu, kurang depan, kurang panjang. Kesian anak-anakmu tuh kalau kamu jadikan sebagai investasi bagimu di hari tua. Jangan, kesian mereka. Mereka hidup tanpa beban seharusnya. Kamu malah jadiin dia beban. Kan begitu ya? Jangan gitu teman-teman. Jangan jadi beban buat anak-anakmu di masa tua. Kamu dari dulu juga tanggung jawabnya Allah kalau buat di dunia mah. Kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala